Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo Pviewers, selamat datang di video Pview Paramavida by Akoladia Group. Nah, bertemu kembali dengan saya Oktaverina dan tentunya saya nggak akan sendiri. Di hadapan saya sudah ada Bapak Muhammad Yunus Yusuf. Halo Bapak. Halo Mbak Okta. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih tentunya. Nah, kita akan membahas tentang leadership communication skills dari kacamata HR dan manajemen perusahaan. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita memperkenalkan dulu Pak Yunus, boleh dong share kira-kira Bapak nih sekarang di bidang apa sih yang ditekuninya dan juga latar belakang pekerjaan tentunya. Oke. Kalau latar belakang saya sebagai praktisi HR dan GA ya lumayan ya di berbagai industri dan perusahaan. Lalu juga saya juga sebagai trainer profesional lumayan dari ya udah 15 tahun wow, lah ya sampai lama. hari ini ya sampai hari ini. Kemudian saya juga sebagai asesor, sebagai konsultan Grapolo, kemudian juga sebagai freelance lecturer gitu ya di beberapa kampus, sama saya juga sebagai lie detector gitu ya. Itu kegiatannya gitu Mbak Okta. Jadi memang tapi lebih banyak memang paling banyak sebagai trainer sih. Trainer ya. Sampai hari ini ya. Sip. Tapi paling nggak Bapak udah punya pengalaman juga dong terkait HR sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah lumayan. Oke, terima kasih nih Pak ya sudah menyempatkan diri untuk kita mau berbincang bersama dengan Pview yang ada di rumah atau ada di kantor. Nah, kita di sini mau membahas tentang leadership dan juga komunikasi gitu. Nah, tadi kan Bapak udah ceritain ya kalau Bapak itu bergerak juga di bidang human capital ya Pak ya. Nah, boleh dong Pak kira-kira apa sih yang dicari oleh tim HR dalam hal kemampuan komunikasi seorang profesional? Ya, bicara masalah komunikasi, tentu komunikasi merupakan salah satu dimensi kompetensi yang memang dipersyaratkan untuk pekerjaan gitu ya, untuk pekerjaan apapun atau posisi apapun gitu ya. Dan ini sangat terlihat bagaimana komunikasi itu berperan di dalam proses rekrutmen ya, terutama pada saat proses interview ya, wawancara, dan itu memang sedikit banyak memberikan pengaruh untuk membuat keputusan apakah seseorang itu bisa dikatakan cukup layak direkrut atau tidak gitu ya. Nah, komunikasi sendiri sebenarnya ya memang semua pekerjaan sangat syarat dengan komunikasi ya, apalagi bagi para leader, para managers gitu ya, memang syarat mengelola tim, mengelola SDM di departemennya masing-masing ya. Komunikasi memang satu tools, saya bilangnya tools atau media atau apapun gitu ya, untuk menjembatani seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan gitu ya, baik yang dilakukan oleh bawahan, atasan, karyawan, kemudian apapun level jabatannya gitu. Dan bentuk komunikasi sendiri kan beragam Mbak Okta, jadi tidak hanya sekedar memberikan instruksi. Jadi komunikasi itu bisa bentuknya presentasi, bisa bentuknya negosiasi, bisa bentuknya adalah coaching and counseling, bisa bentuknya adalah proses investigasi, atau apapun, semua bentuk-bentuk komunikasi.
Oke, banyak memang sekarang jenis komunikasi ya Pak ya. Nah terus Pak, seberapa penting sih merekrut seorang profesional yang memang kemampuan komunikasinya baik nih Pak? Oh iya, itu menurut saya sangat penting. Penting gitu. ya. Karena yang seperti yang sempat tadi saya mention ya, saya sampaikan bahwa komunikasi itu adalah yang memang menjembatani seluruh kegiatan gitu ya, termasuk juga bagaimana perusahaan untuk mencapai target gitu ya, mencapai strategi yang sudah dibuat melalui melalui tim, melalui departemen, melalui manajer, melalui supervisor dan semuanya gitu ya, semua perangkat yang ada di dalam organisasi. Makanya ini perannya penting banget gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kita meng-hire, kita merekrut karyawan terutama di level manajerial gitu. Bayangkan kalau misalnya kemampuan komunikasinya tidak cukup baik gitu ya, itu dampak-dampak atau akses-akses yang terjadi bisa banyak bermasalah di kemudian hari gitu. Nah kira-kira Bapak punya contoh sederhana nggak sih Pak terkait seorang profesional yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugasnya gitu? Oke, contoh sederhana sebenarnya banyak gitu ya, dalam keseharian bagaimana dia memberikan seorang atasan, seorang manajer gitu ya, pertama memberikan instruksi ya, itu komunikasi ya, bagaimana bisa memberikan instruksi yang jelas gitu ya, yang bisa diterima oleh bawahannya saat menerima tugas, kemudian bisa dipahami dengan baik, kemudian juga bisa ditindaklanjuti, dieksekusi dengan baik dari instruksi pekerjaan itu contoh sederhana gitu ya. Belum lagi pada saat misalnya memberikan teguran misalnya, itu juga seorang atasan atau seorang manajer gitu pada saat memberikan teguran, itu juga bentuk komunikasi yang memang harus bisa berdasarkan misalnya komunikasinya jelas, padat, singkat, kemudian juga berdasarkan data dan informasi yang memang sesuai dan sebagainya gitu. Nah itu contoh-contoh sederhana bagaimana pentingnya komunikasi dalam praktek gitu ya seorang manajer. Makanya penting banget manajer gitu ya. Nah itu juga komunikasi itu juga membantu di dalam membangun hubungan baik, membangun rapport, membangun trust gitu ya, seorang atasan, seorang leader, seorang manajer gitu ya kepada bawahan dan tim itu melalui komunikasi gitu. Bagaimana memberikan komunikasi, bagaimana menjadi seorang good listener, seorang pendengar yang baik, kemudian bagaimana membantu bawahan, membantu tim keluar dari situasi-situasi yang sulit ke situasi-situasi yang membuat mereka jadi termotivasi, kemudian situasi yang mereka merasa nyaman di dalam bekerja, kemudian bagaimana membuat mereka keluar dari situasi yang memang adanya kesalahan-kesalahan di dalam pekerjaan gitu ya. Nah itu dilakukan melalui komunikasi. Oke deh kalau gitu. Nah kalau tadi kan Bapak udah bahas juga ya, kalau komunikasi itu macam-macam, bisa melalui email ataupun lewat WA atau sekarang banyak ya jenis komunikasi kita ya gitu. Nah menurut Pak Yunus nih, sejauh mana sih kita mengerti bahwa kemampuan komunikasi ini harus tetap ditingkatkan Pak gitu, baik itu komunikasi secara langsung ataupun jarak jauh gitu. Nah gimana tuh Pak? Kalau pendapat saya adalah komunikasi terutama manajer ya, terutama di level manajer gitu ya, itu senantiasa harus terus mengasah kemampuan komunikasinya. Kenapa? Karena pertama adalah banyak sekali perubahan yang terjadi. Pertama adalah perubahan di dalam channel distribusi komunikasinya. Kan sekarang itu sudah meeting menggunakan virtual, iya, betul. Ya. Kemudian koordinasi pekerjaan juga menggunakan media virtual juga. Kemudian menilai pekerjaan bawahan yang memang kita beradaptasi dengan pandemik, kemudian sampai sekarang new normal, itu pun juga menggunakan media yang memang tidak secara langsung. Nah, bagaimana di sini pentingnya manajer ini bisa beradaptasi dengan bentuk-bentuk komunikasi yang mengalami perubahan, yang sebelumnya secara langsung sekarang direct ya jadi indirect gitu ya. Kemudian juga dihadapkan kepada cross generation. Bisa jadi mungkin generasi yang sebelumnya hanya ya katakan baby boomers ketemu sama generasi X gitu ya, kan sekarang kemudian muncullah
kita mengalami fase ketemu sama generasi milenial, sekarang apalagi sudah Z. Z pun sudah secara usia itu semakin lama-lama sudah mendekati ke masuk di generasi milenial. Nah, bentuk komunikasinya, pendekatan, metode dan sebagainya tentu saja berbeda menyesuaikan dengan dunianya mereka, dunia masing-masing generasinya, termasuk juga caranya, deliverable-nya ya, kemudian juga konten-konten dari isi komunikasinya, walaupun secara esensial sama, tapi pendekatannya tentu saja berbeda menyesuaikan dengan kondisi masing-masing karakteristik dari generasi masing-masing gitu ya. Ditambah lagi perubahan-perubahan di dalam konteks bisnis yang memang akhirnya membuat komunikasi jadi berbeda. Dulu bisa saja kita hanya menggunakan email gitu ya. Bisa jadi dulu kan mengalami begitu banyak perubahan. Kita menggunakan dulu belum ada WA group ya, belum ada WhatsApp group, kemudian juga belum ada, dulu juga masih menggunakan teleconference, kemudian sekarang itu sudah banyak digunakan dengan menggunakan begitu banyak perubahan teknologi, sehingga memaksa kita harus beradaptasi dalam pendekatan komunikasinya. Ya, artinya kalau perusahaan tidak bisa cepat beradaptasi dengan kondisi demikian, artinya bagaimana dia kurang agile merespon dari kondisi teknologi yang terjadi. Nah, terutama manajer ini kan diharapkan mereka harus memiliki agile yang bagus karena kan lebih banyak kan keputusan ini tidak lagi berdasarkan yang dulu mungkin lebih banyak kepada feeling gitu ya, perasaan, lebih kepada experience. Sekarang itu lebih banyak memang berbasis dengan teknologi, berbasis dengan informasi dan data gitu ya, bagaimana mengambil keputusan cepat di dalam bisnis ya, memang itu masih dibutuhkan oleh seorang manajer yang memang harus agile, itu salah satunya gitu. Makanya pentingnya komunikasi di dalam proses perubahan ini gitu. Oke, menarik nih Pak ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya sapa viewers dulu ya Pak ya. Oke, viewers, jangan lupa untuk di-share video ini, kali aja nih berguna untuk HR yang ada di luar sana, dan juga semoga bermanfaat juga untuk viewers yang lagi nonton mungkin ya gitu. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share video ini. Oke, kalau gitu saya ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Yunus ya. Oke, siap. Gini nih Pak, terkadang kan di dalam pekerjaan yang butuh cepat kita suka diburu-buruin gitu ya dalam berkomunikasi. Nah, kira-kira apa sih bahayanya ketika kita berkomunikasi tapi tanpa berpikir matang dulu nih Pak sebelum kita komunikasikan? Gimana Pak? Oke, sebenarnya kembali lagi bahwa kita kalau bicara masalah komunikasi ya, sistem komunikasi yang ideal itu kan memang sistem di mana butuh waktu yang cukup, kemudian untuk mengakomodasi pesan bisa tersampaikan, kemudian bisa diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan baik gitu ya, sesuai dengan pesan daripada komunikasi itu. Ya memang di dalam realita yang terjadi tidaklah demikian. Itu kembali lagi salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah gaya komunikasi sama gaya kepemimpinan seseorang. Itu akan mempengaruhi bagaimana cara berkomunikasi. Ada memang tipikal dari leader atau dari pimpinan yang memang tipenya memang lebih cepat dalam berbicara, kemudian tidak suka berbahasa basi gitu ya, berbicara masalah output saja, bicara masalah hasil, result dan lain-lain gitu ya. Jadi maunya cepat, nggak sabaran dan sebagainya. Gitu, itu salah satu memang yang diakibatkan oleh tadi pengaruhnya memang gaya leadership seseorang. Jadi akan sangat syarat mempengaruhi dari cara berkomunikasinya. Mungkin ada yang memangnya lebih rileks. Juga ada yang memang cara berkomunikasinya itu gitu ya lebih lambat, lebih kalem gitu dan sebagainya. Nah, kembali lagi menurut saya tinggal bagaimana menyesuaikan dari kondisi-kondisi itu. Ya, memang tidak bisa dihindari, misalnya memang ada tipikal pimpinan-pimpinan yang memang ketika memberikan instruksi mengkomunikasikan dengan speednya tinggi, gitu ya, maunya cepat, maunya nggak banyak. Jadi nggak banyak kata-kata yang muncul, tapi lebih kepada hasilnya mana, lebih kepada hasilnya, lebih kepada bicara masalah output dan lain-lain, gitu ya. Nah, salah satu kondisi ini memang kembali lagi bagaimana setiap bawahan ini cepat untuk beradaptasi dengan situasi gaya kepemimpinan dari atasan-atasannya gitu.
Nah, sebenarnya ini nggak masalah sih. Menurut saya sih kembali lagi memang beda-beda ya. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa semua dalam kondisi asertif, semua dalam kondisi yang memang cukup ruang dan waktu untuk menyampaikan pesannya gitu ya dalam bentuk instruksi atau apapun dengan cukup gitu dan sebagainya. Tapi memang di sini dibutuhkan adaptasi dari setiap orang menyesuaikan dengan kondisi timnya, kondisi gaya kepemimpinan dari masing-masing leadernya atau manajernya. Menurut saya itu lebih penting sih. Bagaimana strateginya adalah dia menyesuaikan kondisi itu, gitu. Jadi kalau memang dia sudah tahu bahwa gaya kepemimpinan atasannya itu orangnya yang memang tipikal nggak sabar, berbicara hanya hasil, tidak suka berbasa-basi, kemudian bicara masalah bicara masalah jangka panjang, keputusan yang harus cepat dan sebagainya, ya dia harus cepat beradaptasi dengan itu, gitu. Kalau tidak, itu akan memberikan efek-efek penilaian atau persepsi dari atasan kepada bawahannya. Atau sebaliknya, merasa bawahan jadi merasa ini atasannya jadi nggak sabar, kemudian membuat dia stres, membuat dia tertekan karena dengan gaya komunikasi yang demikian. Menurut saya hal itu tinggal bagaimana saling beradaptasi satu sama lain sih, gitu ya, untuk lebih bijaknya gitu. Siap. Nah, Bapak punya pengalaman nggak kira-kira terkait kejadian komunikasi yang bisa merugikan mungkin Bapak atau merugikan orang lain gitu, kira-kira ada nggak Pak? Ya kembali lagi bahwa saya juga akan terus tidak ada seseorang yang merasa sempurna dalam keterampilan komunikasi kan terus diasah terus ya diperbaharui gitu ya dengan melihat situasi kondisi. Ya diharapkan bahwa tidak ada efek-efek negatif misalnya terjadi miskomunikasi dan sebagainya memang yang berakibat akan merugikan secara baik secara waktu, kemudian secara material dan non material gitu ya, termasuk juga secara psikologis gitu ya. Itu ada dampak-dampak yang muncul kalau terjadi miskomunikasi. Jadi kalau mau dihubungkan dengan pertanyaan tadi yang sebelumnya adalah dampaknya ketika terjadi buru-buru, ya itu salah satunya terjadi miskomunikasi. Terjadi salah persepsi yang memang bukan salah persepsi, lebih persepsi yang berbeda dari pesan yang disampaikan. Kemudian bisa jadi akan membuat akhirnya jadi kesalahan muncul karena pemahamannya beda. Gitu. Kemudian juga bisa jadi ada terjadinya distorsi karena memang terburu-buru, nggak lengkap atau jadi kurang matang tadi, sehingga mengakibatkan hasil yang diinginkan dalam pesan komunikasi itu akhirnya tidak tercapai. Gitu. Kalau pengalaman saya sebenarnya ya saya sih pernah 1-2 kali atau berapa pernah gitu ya. Menurut saya ya saya akan evaluasi gitu ya. Nah biasanya saya cek kenapa sih terjadi kesalahan. Oh bisa jadi ini kesalahan saya ikut andil di dalam kontribusi kesalahan itu. Misalnya ketika memberikan instruksi kepada bawahan gitu ya, mungkin karena saya juga terburu-buru atau mungkin tidak jelas diterima tapi juga tidak ada respon dari bawahan. Jadi sebenarnya itu juga saya ikut andil dalam kesalahan pekerjaan itu ya. Harusnya adalah saya memastikan, saya tanya sudah paham belum? Sudah paham belum? Kedua saya cek lagi, coba diulangin ya, coba diulangin lagi tadi instruksi yang saya sampaikan. Nah, dia paham nggak? Kemudian saya cek, udah tahu caranya mengerjakannya. Jadi kita sebagai atasan juga cukup bijak untuk memastikan beberapa hal. Pertama adalah dia menerima informasinya dengan baik, dia pahami dengan baik, dia paham cara melakukannya. Ketiga adalah dia sudah tahu kapan dan hasil seperti apa yang kita inginkan. Nah gitu, jadi ya kadang-kadang ya kembali lagi bahwa memang sebagian dari para atasan gitu ya, ada bagian di mana ada muncul ego bahwa yang penting kan saya sudah sampaikan gitu ya. Ya kesalahan berarti murni kesalahan penuh dari bawahan. Enggak. Kalau kita sadari bahwa kita ikut andil atau kita berkontribusi dalam kesalahan itu gitu ya. Makanya pentingnya kemampuan komunikasi setiap para leader, para manajer ini penting banget ya. Karena ini benar-benar hal yang sangat menentukan bahwa kesalahan itu banyak sekali muncul itu bersumber dari komunikasi
Menarik nih Pak ya. Nggak terasa nih pertanyaan terakhir nih Pak ya. Gimana sih cara meningkatkan kompetensi kemampuan berkomunikasi agar terhindar dari kejadian-kejadian yang merugikan tadi Pak? Ada berapa, pertama adalah kita coba refleksi dengan self assessment gitu ya. Kita coba pastikan, misalnya kita contoh sederhana, misalnya kita bikin semacam ada berapa poin-poin terkait sama komunikasi baik secara verbal itu kan juga ada menulis, mendengar, kemudian komunikasi secara lisan gitu. Kemudian komunikasi yang nonverbalnya sejauh mana pemahaman kita, penerimaan kita mengartikan dari pesan yang dilakukan misalnya dengan nonverbal. Nah, kita lakukan coba beberapa listing kegiatan-kegiatan menunjukkan bahwa seberapa gap kompetensi kita di dalam skill komunikasi gitu ya. Nah, dari situ kita menyadari bahwa kita harus improve ini. Kemudian kita juga beradaptasi dengan seluruh channel-channel komunikasi. Tadi kan menggunakan dengan media secara langsung ya. Kemudian menggunakan channel-channel media, misalnya menggunakan apakah itu email, apakah lewat sosial media, seperti WhatsApp dan lain-lain. Kemudian kita channel-channel yang lain gitu ya. Dengan sekarang kan banyak sekali sarana untuk komunikasi ya, untuk tujuan koordinasi pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Ada berapa gitu ya yang memang itu memang dipersyaratkan dan diterapkan di perusahaan gitu ya, untuk koordinasi meeting, koordinasi pekerjaan, menilai, termasuk apapun gitu ya. Nah, itu yang ketiga adalah kita untuk tetap terus mengasah dan memperbarui keterampilan komunikasi kita dengan memperluas knowledge kita terhadap komunikasi. Kemudian kebiasaan-kebiasannya, pendekatan-pendekatan yang tepat dalam berkomunikasi. Nah, setelah itu kita juga coba memperbarui dari hal-hal yang lain, misalnya dalam konteks hal-hal yang memang terkait sama kegiatan komunikasi seperti negosiasi, kemudian apalagi tuh presentasi dan lain-lain, banyak bentuk komunikasi yang memang sangat membantu kita dalam proses pekerjaan. Nah, apakah ada hal-hal yang memangnya ada ilmu baru nih? Ya, ada diperbarui baru dalam konteks misalnya strategiknya, approach-nya atau pendekatannya atau apapun misalnya, atau ada tools-tools yang baru yang memang kita bisa gunakan yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Kita tetap terus belajar gitu ya. Nah, terutama kalau bagi para leader itu kan juga sangat syarat dengan kemampuan coaching, counseling, mentoring, kemudian memberikan training dan sebagainya, itu syarat dengan komunikasi banget gitu ya. Apakah ada tools baru nggak nih yang ada perbaharuan dan sebagainya. Dan itu sangat membantu banget untuk kita meningkatkan terus kemampuan komunikasi kita gitu. Nah, itu beberapa langkah-langkah atau pendekatan yang memang membantu kita di dalam improve communication skill kita. Oke, sip. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Thank you ya, tadi udah dikasih tahu langkah-langkahnya seperti apa sih untuk kita bisa memahami kemampuan komunikasi kita gitu. Oke deh Pak Yunus, thank you banget buat hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga ya untuk viewers yang menyaksikan. Nah, mungkin kita bisa akhiri video ini ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan tema-tema yang lainnya ya Pak ya. Saya tunggu nih. Siap. Untuk topik-topik yang berbeda ya. Thank you. Nah, untuk para viewers, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk di-share videonya dan di-like, di-subscribe dan di-klik tombol lonceng notifikasinya agar terus dapat update yang terbaru dari kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.